Jadi semua itu benar. Ariel selingkuh dari aku. Aku pikir Ariel cuma sekedar berteman aja dengan perempuan itu. Sejak kapan aku bohong? Aku aja sering lihat mereka berdua jalan-jalan di kota ini. Julian, kamu pernah bilang kan sama aku, mereka berdua sudah menjalin hubungan selama 4 bulan, terus sekarang mereka berdua masih bersama. Julian, jawab aku, mereka berdua masih bersama atau udah nggak menjalin hubungan lagi? Lin, aku harap kamu bisa menerima ini dengan ikhlas. Ariel sama Natalie sudah menikah 3 minggu yang lalu. Apa? Ariel udah nikah? Kenapa dia nggak ada kasih undangan? Boro-boro kepikiran ngasih undangan. Dia aja selingkuh dari kamu kan. Cowok kayak Ariel mana mungkin punya rasa hormat. Setia aja gak bisa, apalagi kasih undangan pernikahan. Lin, cowok masih banyak, cari lagi aja. Ngapain galauin Ariel? Dompetnya aja tipis, gak guna ngerasa sedih gitu. Aku nggak sedih, aku cuma kaget aja. Bagus deh, kalau aku tahu suatu saat kamu galau, aku gak akan tinggal diam. Ariel, suatu hari kamu akan mengingatku dan menyadari betapa aku mencintaimu. Maka kamu akan membenci diri sendiri karena membiarkan aku pergi. Di dekat Julian, aku bisa pura-pura kuat, padahal hati aku rapuh banget. Tapi ini gak adil, kenapa hanya aku yang merasakan kehancuran ini? Aku bukan perempuan lemah, walaupun aku diselingkuhi, aku gak boleh lemah. Aku harus balas dendam, iya aku harus balas dendam. Nama istri Ariel itu Natalie. Aku harus bisa nemuin sosial media dia. Aku harus cari tahu apa yang sering Natalie lakukan. Nah, ketemu. Jadi Natalie ini suka masak-masak. Dengan cara ini aku akan mudah mengetahui semua detail tentangnya. Follow aja nggak sih? Supaya makin seru. Haha. Ternyata Natalie cantik juga ya. Pantas aja Ariel tertarik sama Natalie. Tapi aku nggak boleh insecure. Aku juga cantik. Bahkan body aku lebih oke dari Natalie. Aku akan berhasil melakukan balas dendam ini. Aku harus kasih tahu ini ke Julian. Pastinya dia juga akan setuju dengan keputusan yang akan aku lakukan. Lin, beneran semudah itu? Padahal kamu itu baru bilang soal rencana kamu 2 hari yang lalu. Tapi kalian udah akrab aja. Gampang kan? Cuma mereka berdua. Gak akan aku bikin goyah. Mereka itu gak ada apa-apanya. Terus setelah ini kamu mau ngapain lagi? Jangan bilang bener-bener mau ketemu. Aku akan mengamati mereka berdua kemanapun mereka pergi. Dan yang paling penting, aku akan merebut hati Natalie. Aku juga pengen Ariel merasakan sakit yang sama. Apa? Mau merebut hati Natalie? Kamu mau pacaran sama Natalie? Wah, gila sih. Aneh nih anak. Ih, bukan itu maksud aku. Aku masih waras ya. Maksud aku merebut hati Natalie itu, aku akan menghabiskan banyak waktu bersama Natalie. Kita jalan-jalan berdua. Pokoknya ngelakuin banyak hal. Dengan itu, Natalie akan sering pergi dan meninggalkan Ariel sendirian. Ariel pasti akan bertanya-tanya kenapa mereka sedikit merenggang. Mantap, mantap. Aku pikir kamu udah belok. Enak aja, aku masih waras ya. Aku selalu dukung kamu. Terus kapan bakal ngelakuin mata-matanya? Besok aku akan mulai melakukannya. Oh, mereka berdua terlihat sangat romantis. Tapi apa keromantisan itu akan bertahan lama setelah aku masuk ke hubungan mereka? Hahaha. Natalie, teman baru kamu itu siapa sih? Aku penasaran deh. Teman kamu itu laki-laki atau perempuan sih? Kepo deh, teman aku ini baik banget. Dia juga selalu perhatian sama aku. Tapi aku gak akan kasih tahu kamu. Soalnya dia pengen pertemanan kita dirahasiakan. Natalie, besok kita ketemu ya. Aku yang traktir kamu. Soalnya aku yang ajak. Hehehe. Boleh tuh, tapi aku bisa datang di jam 9 pagi ya. Gak apa-apa, hati-hati di jalan ya. Aku gak mau temen aku ini kenapa-napa. Hahaha, siap. Natalie, jangan terlalu fokus sama HP. Ada aku di sini loh. Aku suami kamu, Natalie. Mas Ariel, ini cuma teman aku, bukan seseorang yang akan menjadi ancaman buat kamu. Aku
Aku takut itu bukan teman kamu. Soalnya kamu senyum-senyum sendiri. Bisa aja kan itu laki-laki. Berlebihan banget sih. Jangan terlalu ngekang aku. Aku sama dia cuma temen, bukan seperti yang kamu pikirin. Hahaha, lapor ketua. Sepertinya target sudah masuk ke dalam perangkap. Ariel, bodoh banget sih. Masa gitu aja udah cemburu. Aku akan menang. Kamu akan merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Natali, makasih ya udah mau dengerin cerita aku. Kalau kamu butuh bantuan, langsung hubungi aku aja ya. Sama-sama, makasih juga udah jadi temen yang dapat aku percaya. Segala cerita yang aku alami, kamu udah tahu. Nanti malam ikut kumpul ya. Aku sama temen aku mau kumpul nih. Iya, nanti aku dateng kok. Kenapa panik? Aku kan gak ngapa-ngapain. Aku cuma jalan santai sambil lihat kamu teleponan dari tadi. Ah, nggak apa-apa kok. Aku cuma kaget aja. Malam ini kita di rumah aja ya. Aku ingin menghabiskan banyak waktu bersama kamu, Natali. Aku nggak bisa. Aku mau ketemu sama teman aku. Dia ngajak aku kumpul sama temennya yang lain juga. Aku gak kasih kamu izin. Kamu itu udah sering keluar malam tanpa aku. Kamu gak pernah sempetin waktu buat kita berdua. Aku harus pergi, Mas. Jangan larang aku. Natali gak pernah mau kasih tahu aku soal temennya itu. Natali juga semakin jauh dari aku. Sebenarnya siapa orang itu? Aku sangat cemburu. Ini bukan hal yang sulit. Aku bisa mendapatkan hati Natali hanya dalam waktu 1 bulan. Kita berdua sudah seperti adik kakak. Jadi, kalian berdua ini kenal sama Mas Ariel? Wah, kalau iya, kenapa aku nggak kenal kalian dari dulu aja ya? Iya, tapi kamu harus bisa lebih mempertegas sikap kamu. Ariel itu pria yang gak cukup dengan satu wanita. Hah, Mas? Mas Ariel nggak cukup satu wanita? Iya, kemarin aja aku lihat dia jalan berdua di mall sama wanita lain. Yang jelas bukan kamu. Natali, jangan sedih. Ini alasan aku selalu ngajak kamu ketemu. Aku gak mau kamu kesepian dan merasa sendiri. Apa benar Mas Ariel seperti itu? Aku nggak pernah merasa curiga sedikit pun. Tapi aku mulai merasa terancam. Aku juga bingung sama perasaan aku. Natali, bukannya aku mau hancurin rumah tangga kamu sama Ariel, tapi aku cuma ngerasa kasihan sama kamu. Lydia, aku merasa sangat bersyukur kenal sama kamu. Karena kamu, aku tahu Mas Ariel gimana. Iya, sama-sama. Kamu harus bisa jadi istri galak. Jangan apa-apa nurut sama Ariel. Sebenarnya aku juga udah mulai risih sama Mas Ariel. Dia itu selalu menaruh cemburu yang gak masuk di kepala aku. Padahal aku cuma chatan sama kamu. Ho ho ho. Nah itu cara Ariel supaya kamu gak curiga sama dia. Makanya dia pura-pura cemburu gitu sama kamu. Oh gitu, Mas Ariel bener-bener ya. Lihat aja, aku gak akan ajak kamu ngomong. Wah, gila-gila. Rencanaku berjalan dengan sempurna. Tapi aku gak boleh ngerasa seneng dulu. Masih ada hal lain yang harus aku lakukan. Ngapain sih? Jangan deket-deket sama aku. Pagi-pagi udah bikin aku kesel aja. Aku salah apa? Semakin kesini kita berdua terasa semakin jauh. Ada apa, Natali? Sikap kamu mulai berubah. Berubah gimana? Aku ya aku. Masih seperti dulu. Padahal kamu yang berubah. Kamu gak sadar? Sadar apa? Padahal kamu yang mulai menghindar dari aku. Kamu gak sadar? Selama ini aku cemburu banget ngelihat kamu fokus sama HP terus. Ngaku aja Mas. Kamu selingkuh dari aku kan? Aku udah tahu Mas. Ini alasan aku selalu menjauh dari kamu. Aku gak selingkuh. Yang ada kamu selingkuh dari aku. Ngaco. Aku gak akan berani seperti itu. Bukannya ngaku tapi malah nuduh aku. Aku gak nuduh kamu. Tapi itu emang kenyataannya kan? Ngaku aja sih. Gak harus nuduh aku juga. Dasar murahan. Natali, sebenarnya dia kenapa sih? Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa nuduh aku selingkuh? Padahal jelas-jelas dia yang selingkuh dari aku. Tunggu, apa ini ada kaitannya sama perselingkuhan yang aku lakukan terhadap Lydia? Apa mungkin Lydia terlibat dalam perubahan sikap Natali? Gawat, kalau emang iya, aku harus nemuin Lydia.
Aku berhasil membuat Ariel cemburu. Dia datang kembali kepadaku. Aku yakin dia akan mengajak aku untuk menjalin hubungan seperti dulu. Ariel, ada apa? Setelah sekian lama kita berpisah, akhirnya kita bertemu kembali. Lydia, maaf, aku udah selingkuh dari kamu. Sekarang Natalie selingkuh dari aku. Natalie selingkuh, turut prihatin ya. Ternyata kamu dapat wanita yang setara sama diri kamu. Maaf, aku bersalah Lydia. Aku ingin melanjutkan hubungan kita yang sempat rusak. Aku ingin memperbaiki itu. Apa kamu mau? Iya, aku mau. Kamu beneran mau kan? Aku seneng banget Lydia. Akhirnya kita bisa bersama seperti dulu. Iya, aku mau. Tapi gimana sama Natalie? Kalau dia tahu, aku yang akan kena. Aku gak peduli, dia aja selingkuh dari aku. Masa aku gak bisa kayak dia? Hahaha, ini yang aku tunggu-tunggu. Sekarang giliran Natalie yang akan merasakan kehilangan Ariel di sisinya. Ariel akan banyak menghabiskan waktu bersama aku. Kalian berdua harus sama-sama menderita. Gak adil kalau hanya salah satu yang merasakan luka ini. Lydia, makasih ya. Walaupun aku udah nyakitin hati kamu masih bisa nerima aku dengan tulus. Karena aku cinta sama kamu. Ariel, andai kamu tahu seberapa hancur hati aku pas aku tahu kamu selingkuh, terus langsung nikah sama wanita itu. Maaf ya, aku bener laki-laki yang gak punya perasaan. Aku udah jahatin wanita yang sebaik kamu. Iya, gak apa-apa, aku maafin kok. Aku gak nyangka kalian berdua bisa balik lagi kayak dulu. Ariel, padahal kamu udah punya Natalie, tapi masih aja belum bisa cukup dengan satu wanita. Orang Natalie selingkuh dari aku. Masa iya aku diam aja pas dibodohin? Aku juga harus bertindak lah. Kamu yakin Natalie selingkuh? Emangnya kamu punya bukti? Ariel, sekarang kamu udah punya aku. Gak perlu ngerasa bingung gitu. Kalau cewek udah senyum-senyum sama HP, itu udah jelas punya seseorang yang lebih asik dari pasangannya. Lydia bener, tapi aku cuma gak nyangka aja seorang Ariel yang doyan selingkuh ternyata bisa diselingkuhin juga. Hahaha. Hahaha, namanya juga manusia. Kalau ngelakuin sesuatu yang membuat orang lain sakit, pasti bakal kena batunya. Udah, jangan bahas soal perselingkuhan lagi. Sekarang kamu udah punya aku kan? Hehehe, iya, sekarang aku udah punya wanita yang sangat baik hati. Aku harus merayakan kemenangan ini, tapi aku harus merayakan dengan cara apa ya? Aku nggak mau merayakan ini dengan hal yang biasa aja. Aku harus melakukan hal yang lebih ekstrim. Sore ini kita ketemu di taman. Tempat kita ketemu dulu ya. Aku kangen banget sama tempat itu. Taman kota penuh dengan kenangan indah kita berdua. Aku tunggu ya, jangan lama-lama. Gece, aku kasih kamu waktu 15 menit dari sekarang. Iya, aku berangkat sekarang ya. Tuh kan, Mas Ariel bener-bener selingkuh. Kalau dia teleponan sama Julian, gak mungkin selembut itu. Mas Ariel, kamu udah gak bisa bohong lagi sama aku. Yang selingkuh itu kamu, bukan aku. Udah dulu ya, nanti aku telepon lagi. Aku lagi teleponan sama Julian. Jangan terlalu curiga. Julian itu laki-laki. Jangan menuduh sembarangan. Aku gak nuduh sembarangan. Jelas-jelas itu suara perempuan. Aku gak sebego itu, Mas Ariel. Aku mau keluar dulu sebentar. Gak akan lama kok. Jangan terlalu keras sama suami sendiri. Kalau dia beneran selingkuh, gimana coba? Mau pergi kemana? Aku harus ikut sama kamu. Jangan, aku mau ngobrol serius sama Julian. Kita berdua juga udah lama gak ketemu. Aku harus ikutin kemanapun Mas Ariel pergi. Perasaan aku gak enak. Pasti Mas Ariel mau ketemu sama selingkuhannya itu. Sekarang udah terbukti siapa yang berselingkuh dari pasangannya. Mas Ariel sedang menguji kesabaran istrinya dan aku gak bisa tahan lagi. Oh, jadi ini Julian. Lydia, aku pikir kamu bener-bener teman yang baik. Tapi ternyata kamu yang jadi selingkuhan Mas Ariel.
Yang harusnya sadar itu kamu, Natali. Selama ini kamu yang jadi selingkuhan Ariel. Kalian menikah ketika aku masih punya hubungan dengan Ariel. Apa? Jadi selama ini aku selingkuhan Mas Ariel. Tapi kenapa kamu bisa kembali dengan Mas Ariel? Dia suami aku. Iya, kamu selingkuhan Ariel. Kamu penghancur. Aku cuma mau balas dendam sama Ariel. Dia ninggalin aku demi kamu, Natali. Apa? Kamu mau balas dendam? Aku pikir kamu masih punya rasa terhadap aku, Lydia. Enggak, aku nggak punya rasa lagi sama kamu, Ariel. Aku hanya ingin melihat kalian berdua menderita dan salah paham. Dan sekarang aku berhasil. Aku menghancurkan kepercayaan kalian masing-masing. Lydia, maafin aku. Aku nggak tahu kalau kamu sehancur ini. Mas Ariel, aku mau kita cerai. Aku nggak bisa mempertahankan rumah tangga ini. Kamu udah nuduh aku selingkuh, padahal kamu sendiri yang selingkuh. Hati dan jiwa aku terlanjur remuk karena kamu. Pisah, aku nggak mau. Aku masih sayang sama kamu. Tolong maafin aku, Natali. Aku terima maaf kamu, tapi aku nggak mau kalau kita harus bersama lagi. Kita jalani aja hidup kita masing-masing. Aku pergi. Natali, Nat, jangan pergi. Aku gak bisa kalau gak ada kamu. Natali udah ninggalin aku untuk selamanya. Lydia, kamu masih bisa nerima aku kan? Gak dulu, kita nggak bisa kayak dulu lagi, Ariel. Cerita kita berdua udah habis. Tapi kita berdua udah sepakat untuk kembali. Dan kamu setuju dengan kesepakatan itu. Haha, kamu bodoh, Ariel. Aku hanya pura-pura. Aku nggak akan serius. Mana mungkin aku mau menerima sampah kayak kamu. Aku pergi ya. Selamat menikmati kesendirian kamu. Tugas aku sudah selesai. Aku berhasil balas dendam terhadap kamu. Hahaha. Sialan. Jadi penyebab kekacauan rumah tangga aku sama Natali itu Lydia. Teman yang Natali maksud itu Lydia. Aku bodoh. Aku gak tahu kalau permainan ini berasal dari Lydia. Terlambat, semuanya sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Mereka berdua ninggalin aku di saat bersamaan. Aku hanya seorang diri yang penuh dengan penyesalan. Aku bodoh, benar-benar bodoh. Ini adalah akibat dari apa yang aku lakukan kepada Lydia. Sekarang aku sadar, cinta Lydia terhadap aku sebesar itu. Aku benci diri sendiri karena membiarkan Lydia pergi dengan luka yang aku datangkan.